Halo guys, selamat datang di channel kita bertiga. Gua Yoga. Gue Iwan. Gue Nia. Dimana untuk di video kita kali ini kita ingin berbagi cerita mistis, yang mana cerita ini tuh pengalaman dari sepupu gua. Ini sih cerita tentang waktu zamannya lo masih kecil ya? Iya, itu sekitar tahun 2009 waktu gue masih umur 9-10 tahun lah ya kira-kira. Dan kejadiannya itu tahun 2009-an. Oke, jadi awal mulanya itu bokap gue ngajak keluarga gue semuanya buat pindah ke rumah. Jadi rumahnya itu bisa gue bilang rumah yang gede banget. Sebenarnya ini juga bukan rumah punya keluarga gue, jadi bokap gue punya rumah, teman bokap gue punya rumah, dan teman bokap gue ini nawarin bokap gue buat nempatin rumah itu. Nah, rumah itu tuh bisa dibilang rumah yang lumayan gede, dan rumah itu tuh dikelilingin sama kebun yang luas banget. Jadi kalau lo bisa bayangin, rumahnya tuh cuma 1/4 dari luas kebun itu, dan sisanya tuh kebun yang literally kebun, kayak ada pohon mangga, pohon pisang, pohon segala macam tuh ada di situ gitu. Jadi sehari setelah keluarga gue pindah, itu udah mulai ada gangguan yang bisa dibilang kurang masuk akal gitu. Jadi di rumah itu tuh dulu pada saat waktu itu nggak ada daun yang kering gitu, kayak pohon-pohonnya tuh daun-daunnya masih pada hijau semua gitu. Iya. Nah, sehari setelah kita pindah, itu di depan rumah, di halaman rumah, banyak banget daun-daun kering berserakan, kayak bener-bener berserakan satu halaman gitu. Terus bokap gue kan karena baru pindah masih capek, jadi beliau nggak mikir macam-macam. Ya udah gitu, beliau bersihin aja. Dan anehnya itu terjadi setiap hari selama beberapa hari. Daun semenjak kering kita tuh ada di pindah. depan rumah gitu? Iya. Padahal banyak banget, kayak ada orang buang gitu loh. Padahal di rumah kita itu pohon-pohonnya ya daunnya masih seger gitu, masih hijau. Terus kita pikir ya udahlah ya, mungkin daun dari tetangga atau gimana gitu. Tapi kan kalau tetangga nggak mungkin juga, karena kan itu ruang lingkup Iya sendiri. juga sih, informasi juga. Jadi rumahnya itu benar-benar terisolasi dari tetangga-tetangga gitu. Jadi Sendiri. jadi ini rumah di pinggir, dikelilingi kebun. Pagernya tuh bukan pagar teralis gitu, bukan, tapi Tinggi. pagar tembok. Itu Pagar tinggi banget. tembok yang semeter lebih ada lah. Jadi tuh rumah itu benar-benar terisolasi dari lingkungan sekitar gitu. Kenapa bisa temennya bokap lo itu tuh ngasih rumah itu untuk bokap lo? Jadi teman bokap gue ini tuh punya banyak rumah. Jadi saking banyaknya itu rumah, dia tuh sampai nggak sempet buat ngurusin satu-satu. Jadi teman bokap gue ini mempercayakan bokap gue untuk ngurusin rumah itu. Dengan kata lain tuh bokap gue kayak dikasih rumah, oke, lo gue kasih rumah, tapi lo harus jagain rumah dan kebunnya gitu. Sebenarnya sudah enak banget ya Wan, kayak Iya. gitu ya. Enak Dapat- kalau rumahnya nggak berhantu, cuy. Emang sebelum bokap keluarga lu tinggal di situ belum pernah ada yang nempatin atau gimana sih? Sebelumnya pernah ada nempatin keluarga juga. Jadi gue nggak tahu ya ini sebuah kebetulan apa enggak, tapi temannya bokap gue ini selalu minta tolong ke orang yang punya anak cewek satu. Jadi penghuni sebelum keluarga gue itu ada satu keluarga yang tinggal di situ juga, ibu, bapak, sama anak cewek satu. Dan Oke. umurnya seumuran kayak gue. Tapi setelah beberapa bulan tinggal di situ, keluarga itu juga pindah. Nah, nggak lama kemudian teman bokap gue minta bokap gue buat tempatin rumah itu. Itu sebelum keluarga lu nempatin, yang keluarga sebelumnya itu lama nggak tinggal di situ? Cuma beberapa bulan aja. Oh, baru beberapa bulan. Berarti hampir sama ya, kalau nggak salah Sonia juga Cuma 6 bulan gue 6 bulan tinggal di situ. sama kan? Iya. Ya sekitar bulan-bulan nggak nyampe tahunan, berarti ada something. Tapi sebenarnya rumahnya menurut gua sih gede, enak, adem kan karena banyak pohon-pohon juga. Waktu pas Bagus gue juga lumayan. masih bocah juga main-main kesana kan, itu kalau pagi siang sampai sore itu masih adem, masih enak banget. Iya, Hawanya tuh masih memang hawanya enak banget. enak banget. Tapi kalau misalnya waktu itu sempet sekali malam-malam kesana kan, waktu itu kalau nggak salah bakar-bakar di situ gue kayak ngerasa mulai aneh, auranya tuh kayak ini auranya nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Sebenarnya ya, kalau untuk gangguan-gangguan mistis yang kayak dia nampakin itu jarang. Tapi mereka tuh penghuni rumah itu tuh lebih neror ke psikologis keluarga gue gitu. Kayak pokoknya semenjak kita pindah ke rumah itu, kita nih bertiga sekeluarga
kayak dibikin emosional gitu loh, nggak tahu kenapa. Kayak bokap nyokap gue sering dateng, gue juga lebih sensitif, gue juga lebih bandel gitu. Nah puncaknya nih ya, waktu itu gue inget banget bulan puasa tahun 2009. Ini lagi bulan Ramadan ya, jadi pada suatu sore hari itu gue lagi ngerjain tugas di kamar gue. Nyokap gue lagi di dapur, bokap gue lagi kerja, lagi di luar, jadi otomatis di rumah gue cuma berdua dong sama Oke. nyokap gue. Tiba-tiba di saat gue lagi ngerjain, nyokap gue diri depan pintu, terus dia udah dengan segala mukanya yang gue gak tahu kenapa, dia kayak marah banget sama gue, gak tahu kenapa. Gue literally lagi ngerjain Kesemutan. tugas, terus nyokap gue tiba-tiba masuk kamar, dan di tangan dia tuh udah megang pisau daging. Lo tau pisau daging gak sih yang buat motong ayam yang di Bolok pasar? gitu ya. Terus gue Motong kayak ayam, motong daging nih. motong daging ayam. Oh iya. Nah gue kayak kaget gitu kan. Terus ya udah gue refleks aja gitu, gue lari keluar. Terus tiba-tiba nyokap gue ngomong, saya nggak tahu kamu bukan anak saya. Wah, serius? Iya. Percuma aja kamu ngaji sholat, kamu itu anak haram. Masa Jadi mama iya. bilang gitu? Jadi gini, sebelumnya ini ya, ini intermezzo aja. Nyokap gue tuh emang ada yang ada apa sih namanya, iga jarang ya. Orang zaman dulu bilangnya kalau orang yang gampang kerasukan itu disebutnya iga jarang. Jadi ya gitu, tiba-tiba nyokap gue marah-marah, ngejar-ngejar gue sambil bawa-bawa pisau. Itu kan rumah gede banget ya cuy. Jadi gue tuh sendiri lari-lari sore-sore, lagi bulan puasa hujan-hujan, gue lari-lari. Nyokap gue sambil gini-gini bawa pisau daging. Itu serem banget. Gue nggak tahu lagi kalau misalnya waktu itu gue nggak lari, mungkin gue nggak mungkin bisa duduk di sini cerita sama kalian. Itu bisa-bisa kalau misalkan nggak ada yang nggak kekontrol banget mah, bisa-bisa itu garis polisi semua cuy. Iya. Nah itu terus gue lari kan. Entah gimana caranya, gue udah agak lupa. Pokoknya pas nyokap gue lagi bawa-bawa pisau itu, gue tangkep pisaunya terus gue lempar keluar. Nah udah gitu itu tuh kondisinya pagar rumah gue itu tuh lagi kunci. Waduh. Terus kemarin gimana? Gue nggak bisa lari keluar cuy, gue cuma ambil pisaunya, gue lempar keluar, terus gue nangis kayak mama gitu. Terus Terus? akhirnya nyokap gimana? Nyokap pingsan. Pingsan? Hah, Itu nggak ada siapapun? enggak ada. Cuman lu doang Enggak berdua? ada, iya. Terus Terus gue tiduran di sampingnya karena gue nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, gue masih kecil, buat ngangkat gue juga nggak bisa. Gue cuma ikut-ikutan tiduran di samping nyokap gue sambil nangis. Sadar bu. Entah gimana setelah nyokap gue bangun, itu kayak biasa aja, kayak biasa lagi gitu. Dia balik ke dapur, gue karena gue masih shock ya, akhirnya gue nggak ngelanjutin tugas gue duduk, gue nonton TV. Terus anehnya setelah nggak lama nyokap gue balik ke dapur, dia balik lagi nyamperin gue minta maaf. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang, bukan teror yang lebih kita diliatin sama hantu, tapi lebih ke teror psikis. ya, Heeh. psikologis. alur pergantian yang nempatin sama, Mm. dan orang itu mempunyai banyak rumah. Dan sekarang logikanya gini, orang terkaya ya dimanapun ya, nggak segampang itu buat ngasih Mm. sebuah tanah yang luas, rumah dengan cuma-cuma. Iya, bener juga sih. Oh ya, ini juga ya kalau buat kalian yang ngira cerita gue bohong, kalian bisa datengin langsung rumahnya, Jalan Arif Rahman Hakim, tepatnya di Jalan Turi nomor 43. Lo bakal gampang banget nemuin rumah itu, karena rumah itu tuh rumah paling gede di sekitar jalan itu. Iya, di pinggir jalan sih iya, ya memang. pagernya warna coklat, nomor 43. Dan pohonnya banyak banget. Tapi Jujur gue udah yang lama punya banget masih sih nggak ada. tahu. Yang punya masih ada. Punya udah meninggal, teman bokap gue itu udah meninggal. Sebelum ngasih tuh rumah udah meninggal apa? Enggak, setelah kita pindah, gak lama kemudian dia meninggal. Pernah nggak sih mungkin bokap lu diceritain sama yang punya rumah itu selama dia ngasih rumah, pasti kan ada titipan yang dia sampein atau gimana gitu? Nggak ada. Pokoknya tiba-tiba teman bokap gue itu nyamperin bokap gue, ya dengan cuma-cuma aja gitu, lo mau nggak nempatin rumah gue gratis nih, asalkan lo mau ngurusin rumah gue gitu. Terus selain kejadian yang nyokap lu megang pisau di depan lu kayak mau nusuk lu gitu kan, itu kejadian apa lagi yang mistis gitu? Jadi waktu itu gue ulang tahun yang ke-10 kalau nggak salah, gue ngundang teman-teman sekolah gue, keluarga besar gue semuanya datang. Terus ada satu tante gue yang pada saat gue lagi nyupilin itu, dia lagi di dapur, dia lagi goreng ayam. Di
di belakang dapur itu kan ada kamar mandi kan, kamar mandi. Pas dia lagi goreng, tiba-tiba dia dengar ada suara orang lagi mandi dan ada suara toilet di flush. Itu gue baru tahu juga sih, karena satupun tante kita nggak pernah ada yang cerita. Iya benar. Lama juga, udah 10 tahun ya guys. Terus pas tante gue balik badan, kamar mandinya kosong, kebuka pun. Apalagi ya, ntar gue inget-inget dulu ya. Oh ya, ini pernah. Jadi waktu itu gue nginep di rumah temen. Terus bokap gue nggak ngizinin. Akhirnya pas tengah malam gue dijemput sama bokap nyokap gue. Gue dijemput tengah malam dari rumah temen gue. Dan pas kita sampai depan gerbang rumah, kita buka gerbang, bokap gue ngelihat sekelebatan ada orang lewat di dalam rumah, di kamar gue. Coy. Kamar. Iya, di kamar Itu gue. beneran yang dia lihat bokap lu nggak gitu? Iya. Itu manusia horor. Nggak mungkin manusia. Nggak mungkin Kan isi manusia. rumah itu Iya cuma juga ada sih. 3 orang. Iya. Iya. Bokapnya. Heeh. Dia. Gue Iya, nggak bener boleh juga ya. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba ada di dalam. Iya juga sih. Tapi bertiga ngelihat. Gue nggak ngeliat bokap gue dong yang Bokap dia ngeliat. tadi. Gue baru ingat lagi nih. Jadi ceritanya waktu itu gue kebangun tengah malam jam 11 atau jam 12 malam gitu. Terus gue ke kamar nyokap bokap gue. Gue ke kamar. Terus dibuka lah sama bokap gue. Kira gue tidur nyempil. Nah, itu di situ saat itu tuh apa yang lu lihat antara nyokap Yang dan nyokap. bokap lu itu? Nyokap. Iya kan? Sensor. Ya. Jadi gue tuh sambil nangis. Ya. Terus ada yang ngikutin suara nangis gue. Kayak kalau gue lama kemudian ada yang nyautin. Begitu Itu terus. Kalian bertiga dengerin. Gue doang, bokap nyokap gue tidur. Dan Wow. akhirnya karena gue ketakutan, akhirnya gue ketiduran. Sering banget kayak gitu cuy. Sering banget kayak gitu. Tapi kalau nggak salah pernah kecelakaan juga di depan rumah situ. Ya? Ada yang kecelakaan tuh sih gimana? Ada yang kecelakaan. Jatuh. Iya, dia kecelakaan kalau nggak salah. Jadi waktu itu pernah gue mau berangkat sekolah. Gue berangkat sekolah sendirian kan, naik angkot. Terus pas gue mau nyebrang, ada motor nabrak gue. Terus Nah, nabrak yang bener-bener asli gue nggak tahu, soalnya beneran gue nggak tahu. Terus nabrak yang bener-bener ditabrak, kayak dari lutut sampai betis gue tuh koreng. Terus korengan dong lo. Gue pikir lo korengan. sini, Terus ini masih ada bekasnya cuy. Ini juga luka, sini gue hampir bocor. Dia bawa gue ke rumah dan waktu itu di rumah tuh nggak ada orang. Tapi bokap nyokap gue kerja. Tapi pas dia sampai rumah gue didudukin di ruang depan. Terus dia bilang, Dek jangan bilang sama kamu ya. Iya bu, enggak, kan gue oh sampai- ibu. Iya, ibu-ibu. Oh, gue pikir Gua kira Enggak. abang-abang. iya bang gitu kan. Enggak, Mungkin apa? kalau aku udah tabrak lari kali Iya, ya. Iya, makanya. Terus. Ya mungkin karena ibu-ibu kali ya, Ah. kasihan. Terus dia bilang, Dek jangan bilang ibu kamu ya gitu. Terus dia bilang, iya bu, nggak apa-apa, ibu saya lagi kerja gitu. Terus dia bilang, lah itu tadi di depan. Anjir. Maksudnya apaan di depan? Kan di depan rumah. Jadi ibu-ibu itu ngeliat ada ibu gue. Terus Anjir. dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Mungkin maksudnya dia mau gue cerita kalau gue itu bukan habis tabrakan. Kayak misalnya gue bukan ditabrak sama dia gitu loh. Dia tuh pengen gue cerita ke nyokap gue kalau bukan dia yang nabrak. Terus ekspresi si ibu-ibu itu yang nabrak ketika lu bilang nyokap Gua bokap kerja, lu lagi gitu. kerja. Iya, dia langsung bilang, lah itu yang ibu itu di depan. Gue kayak karena gue masih kecil, gue kayak cuma iya aja gitu loh. Oh iya ada. Gue gitu kayak gue bingung. Gue tuh juga bingung pada saat itu. Ngerti gak sih? Nah, terus ada juga nih satu teman sekolah gue. Dia waktu itu dikejar-kejar sama orang gila. Gak enak banget kejar orang gila guys. Dia tuh mau ngumpet ke dalam rumah gue. Dia buka gerbang rumah gue. Terus dia ngumpet di dalam. Terus dia ngeliat gue lagi main di kebun. Padahal Ngapain lu jadi bolang? Iya makanya. padahal Gue pada saat itu lagi nggak ada di rumah. Ngerti nggak sih? Jadi menurut gue ya, conclusion gue itu jadi penghuni rumah itu tuh menduplikasi apapun yang keluarga gue lakukan
pada saat nggak ada orang, pada saat gue sendiri. Tuh. Spooky ya Serem guys. banget sih. Kayak yang tadi gue bilang kan, penghuni rumah itu tuh lebih nyerang psikis keluarga gue. Jadi bokap nyokap gue sering berantem, gue lebih cengeng, lebih sering ngambek gitu. Jadi pada akhirnya nih kita sekeluarga setuju buat pindah dari rumah itu. Tiba-tiba bokap nyokap gue berantem. Gue nggak tahu, pokoknya tiba-tiba mereka berantem aja gitu, kayak berantem yang bener-bener berantem. Saat mau pindahan. Bener-bener detik-detik saat mau pindahan. Terus karena nyokap gue emosi kali ya, jadi lo pikir pakai logika, mungkin gak ibu-ibu umur 40 tahun ngangkat lemari sendiri? Ujet, gila. Seriusan? Anjing. Seperti yang gue bilang. Seriusan? Iya. Asli gue gak tahu. Iya. Dia ngangkat lemari yang 2 pintu gitu dia angkat Buset. ke depan, terus dia brek. Wow. Terus bokap Hook ya, dia jadi hook ya. terus bokap gue, tapi anehnya bokap gue juga enggak yang gimana-gimana. Bokap gue biasa aja, sementara gue yang ngeliat tuh kayak gitu. Nah, setelah kita pindah, persis hari setelah keluarga gue pindah, gue didatengin mimpi. Mimpi apa dia tuh? Pada saat di mimpi itu gue lagi main sepeda. Oke. Terus tiba-tiba ada cewek cantik, pakai baju putih, Ujet. rambutnya panjang, diri persis di depan pohon nangka itu. Terus pada saat gue lagi goes, dia gini, dia dengan baju putihnya, dengan muka serba putihnya, dia gini, sini. Anjing. Serem Terus banget. gue bilang gini, terus gue nengok, dia bilang gini, sini, jangan pergi. Dia bilang itu 3 kali. Terus gue nggak jawab, gue goes gitu. Tapi tiba-tiba ada tangan keluar dari rumput, ilalang tadi gue bilang, megangin roda sepeda gue. Anjir. Jujur ya, jadi gue sekeluarga tuh sepakat buat nggak inget-inget itu lagi semenjak pindah. Makanya gue nggak pernah cerita ke kalian karena ya keluarga sepakat mau ngelupain itu karena terlalu kelam coy. Lo bayangin anak perempuan satu-satunya mau dibunuh sama ibunya sendiri. Gila sih itu. Ya Itu. sih. Jadi setelah keluarga gue pindah, nggak lama kemudian yang itu Iya, apa sih? takut. Sama gue juga takut, tapi ya udah. Tapi Ya udah gini, pokoknya Soalnya gini. beneran gue cerita, tanya aja nyokap gue. tapi gini. Makanya gue bilang tadi Duduk dong. Takut. Itu- Santai itu aja. kayak ada yang gue curiga. Udah ini pause dulu dah, gue mau turun. Enggak, udah lanjut santai. Santai duduk Ada Ya yang- lu kan gak ngalamin, Ada gue yang- ngalamin. Ya Ada enggak yang apa-apa. gue curigain makanya di situ. Nah, Dari awal cerita. Makanya gue dari tadi kebanyakan diem. Karena lo gak punya ide buat berani enggak untuk ngeliat rumah lu yang dulu itu? gue gak bilang takut, tapi gue punya trauma. Berarti lu berani dong. Enggak juga. Juga. Gue penasaran dan mungkin lu pada yang pada nonton juga pengen tahu Iya, kan pengen kondisi tahu. rumahnya gitu. Jadi kita juga butuh lu karena buat supaya lu tuh bisa cerita langsung di rumah itu ya nggak sih apa aja yang Di mana letaknya? mungkin aja ketika lu udah lihat rumah itu langsung banyak hal lagi yang udah pernah lu Nggak perlu malam rasain. juga kok ya. Nggak usah malam. Siang kita- aja takut gue juga. Ya udahlah pokoknya langsung aja besok kita datengin, tetap ikutin terus ya video kita besok di rumah itu guys. Nantikan. Jangan lupa klik like and subscribe video kita agar kita bisa selalu hibur kalian dengan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share kepada semua teman-teman kalian. Oke?